Jangan apatislah tentang situs ini. Ayo lestarikan, ayo bareng-bareng, kenapa tidak? Situs yang memiliki sejarah tumpang tindih lintas generasi. Membuka kita untuk lebih menanamkan rasa toleransi kita. Yang ada adalah bagaimana seluruh agama, elemen bangsa bersatu memuliakan leluhurnya. Ini menjadi satu keterkejutan buat Ida pribadi di saat Ida mengetahui ternyata yang hadir hari ini dari berbagai macam agama. Saya sih senang aja, welcome aja ya dengan adanya ritual yang seperti ini. Ini hal yang bagus menurut saya. Apalagi yang datang hari ini luar biasa. Ini kan dari beberapa, nggak cuma dari satu agama. Ini sudah melepas baju keagamaan nih, tapi lebih pada bagaimana nguri-uri situs ini tetap lestari, budaya tetap lestari, dan yang lebih penting lagi menurut saya sih ini adalah salah satu cara untuk melestarikan apa yang masih tertinggal dari jejak sejarah masa lalu di Indonesia. Jangan apatislah tentang situs ini. Nggak usah terlalu jadi perdebatan yang menakut, seolah-olah ini adalah suatu hal yang menakutkan ya. Padahal ini adalah sesuatu hal yang asik yang bila dipelajari kita akan menemukan kebesaran yang luar biasa tentang budaya masa lalu kita. Itu sih. Jadi menurut saya, ayolah, ayo lestarikan, ayo bareng-bareng, kenapa tidak? Untuk acara hari ini tentu kayak membuka kita untuk lebih menanamkan rasa toleransi kita, apalagi masyarakat desa gitu. Apalagi ini kan menanamkan rasa toleransi pada agama Hindu gitu, terkait leluhur, kayak menghormati gitu. Terhadap wilayah situs sendiri mungkin adanya perkumpulan ataupun adanya pendopo ini mungkin kayak dari sisi bisa membentuk organisasi gitu. Adanya organisasi itu mungkin dari bisa membantu akan terawatnya dari situs, apalagi dari terhadap hutan ini tersebut. Lebih ke sosialisasi gitu. Apalagi dari ini kan udah ada tempat singgah di pendopo tersebut. Mungkin dari orang-orang yang di sini atau organisasi di sini itu lebih memperkuat akan sosialisasi kepada masyarakat, agar masyarakat itu tahu kayak rasa toleransinya itu tumbuh sendiri gitu. Adanya sosialisasi tersebut. Situs ini adalah situs yang dikenal dengan nama Sela Pamujan, atau juga dikenal dengan nama Watu Gede, atau juga dikenal dengan nama Watu Kiai, di mana masyarakat Karangklesem maupun masyarakat Teluk mengenalnya itu dengan nama umumnya adalah Sela Pamujan ataupun Sela Kiai. Situs ini bertempat di Desa Karangklesem, Grumbul Gunung Tugel, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas.
Situs ini merupakan situs yang memiliki sejarah tumpang tindih lintas generasi. Yang pertama adalah sejarah Hindu, yang kedua adalah sejarah-sejarah yang kaitannya dengan era keislaman, yakni lebih mengerucut pada Perang Diponegoro era tahun 1825-1830, diceritakan turun-temurun oleh masyarakat Desa Karangklesem ini. Situs ini dijadikan salah satu tempat untuk kumpul seluruh umbul tunggul wulung yang ada di Kabupaten Banyumas pada saat itu. Kemudian berlanjut lagi pada setelah era Perang Diponegoro, yakni memasuki setelah era kemerdekaan, yakni pada era agresi militer Belanda yang pertama dan yang kedua, dan itu ada saksi matanya, yakni saksi matanya itu dulu kami kenal dengan nama Mbah Reksa, salah satu tokoh pribumi ini, lahir tahun 1921, baru meninggal tahun 2021 kemarin. Artinya beliau mengalami proses yang namanya sejarah agresi militer Belanda yang pertama, yang kedua. Yang pertama dan kedua, di mana agresi tersebut itu meninggalkan beberapa mortir yang ada di wilayah Karangklesem. Jadi konon berdasarkan masyarakat sini, itu mortir yang dilemparkan oleh pihak Belanda ke arah Desa Karangklesem yang melewati situs ini, situs Watu Kiai ataupun situs Watu Pamujan, itu tidak meletus. Sedangkan mortir yang tidak melewati itu meletus. Artinya ada beberapa tokoh masyarakat yang betul-betul menjadi saksi mata daripada peristiwa itu sendiri. Penemuan situs yang ada di sini sebetulnya sebelum kami kelola sebagai Besalen Sela Kiai adalah situs yang dilestarikan oleh masyarakat adat yang digunakan untuk perlon, yakni ketika mau hajat, terus ketika bulan sura dan lain sebagainya. Lah, sejak tahun 2016 kami mengelola daripada situs ini menjadi bagian daripada Besalen Sela Kiai Wangsa Pandai Kabupaten Banyumas, di mana pada tahun 2019 ditemukan sebuah sumur di bawah batu, susunan batu, formasi batu yang ada pada situs ini. Nah, situs ini di dalam batu tersebut juga terdapat sebuah lapik lingga maupun lingganya, serta beberapa penemuan seperti halnya itu alat sembahyang, genta dan lain sebagainya. Oleh karena itu, walaupun kami dan masyarakat kami sekitar Sela Kiai ini beragama Islam, mayoritas Islam, tetapi kami selaku pelestarian budaya maupun pelestarian peninggalan, kami maupun masyarakat Kecamatan Purwokerto Selatan insya Allah senantiasa melestarikan situs ini tanpa mengurangi ataupun menambahkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Artinya kita menjaga keorisinilitasannya, sehingga sejarahnya nanti baik sejarah Hindu, sejarah Diponegoro maupun sejarah era prakemerdekaannya akan tetap terjaga dan menjadi sebuah sarana pemersatu bagi antar umat beragama maupun internal umat beragama Islam itu sendiri. Demikian dari kami, apa yang kami lestarikan di sini tidak lain adalah peninggalan dari para leluhur, terlepas dari zaman maupun agamanya. Oleh karenanya, marilah para saudara sekalian, baik umat beragama Hindu, Islam, Buddha, Konghucu, dan lain sebagainya, marilah kita lestarikan setiap situs dimanapun tempatnya, tanpa kita mencampuri urusan daripada kelestarian situs itu sendiri, sehingga keaslian sejarah terjamin dan keaslian sejarah tersebut bisa dibaca dan diteladani oleh anak cucu generasi kita, serta menjadi sarana pemersatu kita semua, baik internal maupun eksternal antar umat beragama.
Om Swastiastu, Sampurasun. Ida hadir hari ini di acara penyucian sumur, di mana sumur itu ada lingga yoni tertua yang jauh di dalamnya, sehingga penyucian sumur ini dilakukan 1 tahun sekali di setiap hari, 1 hari setelah Idul Adha. Nah, 1 hari setelah Idul Adha itulah penyucian sumur dilakukan. Ida datang karena undangan dari teman-teman Wangsa Bonokeling, dan Ida merasakan energi yang luar biasa, keguyuban yang luar biasa, dan kerukunan yang luar biasa sesama umat di sana. Ida melakukan penyucian sebagaimana tatanan yang Ida pahami, yang Ida pelajari di Bali. Jadi Ida dihadir di tempat ini karena undangan dari teman-teman masyarakat Bonokeling. Di tempat ini semua unsur agama tidak ada lagi. Kembali bukan tidak ada lagi, bahkan hilang sama sekali jejaknya. Yang ada adalah bagaimana seluruh agama, elemen-elemen bangsa bersatu memuliakan leluhurnya, memuliakan kawitan dan alam semestanya. Ini menjadi satu keterkejutan buat Ida pribadi di saat Ida mengetahui ternyata yang hadir hari ini dari berbagai macam agama, tidak hanya satu agama. Kenapa terkejut? Dalam prosesi ini tidak ada kelihatan sama sekali bahwa mereka agamanya A, mereka agamanya B, mereka agamanya C. Yang terlihat adalah bagaimana budaya masyarakat Bonokeling yang memuliakan leluhurnya, memuliakan alamnya, memuliakan bahasa kasarnya, situs-situs sejarahnya. Itu yang luar biasa. Ini mungkin menjadi satu tanda bahwa bangsa kita adalah bangsa yang berbudi luhur, berpengetahuan tinggi, dan bangsa yang maju. Karena banyak sekali peninggalan-peninggalan artefak-artefak yang ditemukan, baik itu bajra, loceng, keris, dan pusaka lainnya yang tertanam di area situs ini.